Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari virus yang mewabah di negeri kita Indonesia ini. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rofi'i. Ya, insya Allah di sini akan membersamai para santri dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12 IPA. Baik, di sini pada materi pertama kita akan membahas terkait dengan kerajinan lokal. Apa itu kerajinan? Kerajinan dapat diartikan sebagai suatu karya seni yang unik, dikerjakan dengan menggunakan keterampilan tangan dan mengandung muatan nilai fungsional serta nilai estetik. Nah, di sini kerajinan lokal merupakan hasil karya yang dibuat oleh pengrajin yang ada di Nusantara. Ya. Nah, kalau kita ini berada di Kalimantan Timur, jadi beberapa contoh yang akan saya sampaikan itu yang pertama, kelihatan ada kerajinan yang dibuat oleh masyarakat suku Dayak. Itu ada mandau, kemudian alat gendong, penutup kepala, dan lain-lain yang terbuat dari manik-manik. Nah, selanjutnya ini ada kain tenun, kemudian tas. Ya, jadi tas beberapa kerajinan lokal yang ada di sekitar kita ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk di industri kreatif. Nah, apa sih itu industri kreatif? Industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, artinya apa? Artinya kreativitas atau keterampilan dari individu itu kita bikin atau kita produksi skala industri yang bisa menampung tenaga kerja, membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu yang dinamakan dengan industri kreatif. Nah, baik, ini contohnya. Jadi ada kain ini bisa industri tekstil dengan memanfaatkan kreativitas dari budaya lokal. Nah, ini bisa kita lihat contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ini berupa tas, bisa diproduksi secara besar sebagai alat atau ciri khas oleh-oleh dari salah satu daerah. Nah, baik. Nah, apa saja jenis kerajinan yang berdasarkan dimensi? Jadi ada beberapa kerajinan yang memiliki dimensi masing-masing. Ada yang pertama itu adalah kerajinan dua dimensi, yang mana kerajinan dua dimensi ini memiliki sisi panjang dikali lebar, namun tidak memiliki ruang. Nah, contohnya apa? Ini contohnya adalah berupa kaligrafi, lukisan, ataupun kerajinan yang lain yang tidak memiliki ruang. Nah, yang kedua itu dinamakan dengan kerajinan tiga dimensi, yang mana kerajinan tiga dimensi ini memiliki sisi panjang, kemudian lebar, dan terdapat ruang di dalamnya. Ini berupa tas. Ya, baik. Nah, dalam membuat perancangan sebuah produksi, apa sih langkah-langkah yang harus digunakan atau yang harus dilalui? Yang pertama adalah perancangan desain. Nah, desain di sini bisa berupa konsep. Nah, bagaimana seseorang itu mengkonsep awal agar nantinya produksi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, atau ide yang membingkai perwujudan sebuah
desain kerajinan. Jadi konsep atau ide awal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tema. Jadi menentukan tema produksi atau kerajinan apa yang ingin kita buat atau kita produksi agar lebih terarah. Ya. Nah, selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi di sini ya sesuai dengan tujuan dari kerajinan apa yang kita mau produksi. Mungkin adalah meja, kemudian kursi dan lain sebagainya. Jadi secara fungsional kerajinan ini memiliki nilainya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan estetika. Estetika ini adalah jenis lain dari kerajinan, yakni memiliki nilai karakteristik atau keunikan dan daya tarik yang kuat pada suatu produk, yang mana estetika ini mengedepankan nilai karakteristik atau nilai seni dibanding dengan nilai fungsional dari sebuah karya atau kerajinan. Berbeda dengan yang tadi, yang kerajinan yang fungsional. Jadi kalau fungsional mengedepankan fungsi dari kerajinan itu diproduksi, kalau estetika lebih ke karya seni atau daya tariknya. Baik, selanjutnya itu ada namanya etika. Nah, etika itu penting untuk apa? Jadi untuk mempertimbangkan terhadap nilai dan budaya supaya tidak kontradiktif dengan budaya yang ada di masyarakat. Nah, baik, di sini ada namanya tahap-tahap pembuatan kerajinan lokal. Nah, yang pertama itu ada rancangan atau desain atau konsep, ya bisa sama aja. Jadi merancang sedemikian mungkin, sebaik mungkin, sematang mungkin untuk bisa dilakukan proses selanjutnya. Nah, kemudian itu kita harus memiliki alat dan bahan apa yang bisa kita gunakan untuk memproduksi itu. Jadi harus ada baik alat maupun bahannya. Ketersediaannya di lapangan bagaimana? Apakah susah atau sangat mudah didapatkan? Nah, selanjutnya itu ada proses produksi atau proses pembuatan. Jadi setelah sudah kita rancang atau kita desain, kemudian alat dan bahannya juga sudah mencukupi, maka kita selanjutnya melakukan produktivitas atau pembuatan bahan kerajinan. Nah, kemudian dilakukan finishing. Nah, finishing ini juga penting. Untuk apa? Finishing ini fungsinya untuk memberikan nilai pada barang yang kita produksi. Sudahkah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum? Nah, ini ada namanya pemetaan potensi usaha. Dalam pemetaan potensi usaha ini kita menggunakan analisis SWOT. SWOT bisa dilakukan dengan mewawancarai pengusaha itu dan memberikan catatan di dalamnya ketika kita mau membuka suatu usaha. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada sisi kekuatan atau strength, ada sisi kelemahannya, kemudian ada sisi peluang maupun dengan sisi ancaman. Jadi di sini bisa kita pertimbangkan nantinya setelah kita dapatkan datanya, kita pertimbangkan apakah produk yang akan kita produksi ini baik perkembangannya nanti ke depan atau seperti apa. Jadi di sini kita bisa bandingkan. Nah, kemudian selanjutnya ini menghitung BEP produk. Nah, ini penting untuk apa? Supaya kita terhindar dari ancaman kerugian. Nah, apa itu BEP? BEP atau titik impas adalah posisi suatu perusahaan yang belum memperoleh keuntungan namun tidak juga merugi. Jadi BEP ini berada di titik tengah, ya, tidak merugi dan tidak pula untung, tapi tetap di jalan yang sama, tetap berproduksi.
Nah, apa saja komponen dalam BEP? Nah, itu ada biaya tetap. Biasanya sifatnya adalah pada kapasitas tertentu. Contohnya bisa sewa gedung dan biaya penyusutan alat ataupun mesin. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Ini biaya variabel tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak, maka biayanya akan semakin meningkat. Nah, sifatnya adalah dinamis. Contohnya apa? Ada biaya bahan baku. Nah, semakin banyak produksi maka bahan baku semakin tinggi. Begitu pula upah tenaga kerja dan biaya penjualan serta listrik. Nah, yang ketiga ada harga jual. Jadi harga jual ini sudah termasuk di dalamnya bahan baku, kemudian upah tenaga kerja. Istilahnya biaya tetap dan biaya variabel sudah include di dalam harga jual yang menentukan rugi atau tidaknya suatu penjualan. Nah, ini jadi ada selanjutnya adalah strategi promosi. Nah, apa saja strategi promosi yang bisa kita gunakan? Itu yang pertama bisa kita memilih merek yang mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang sehingga orang akan lupa untuk mengingatnya, atau jangan terlalu sederhana sehingga terlalu diremehkan. Jadi pilih yang mudah diingat, yang berkesan di dalam ingatan. Kemudian yang kedua, membuat kemasan produk yang menarik. Jadi hal yang pertama kali dilihat ketika kita melihat atau mendapatkan sebuah produk itu adalah kemasan. Jadi semakin bagus kemasannya, semakin menarik kemasannya, maka ketertarikan sebuah produk itu akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya itu bisa menawarkan promo atau diskon. Jadi memberikan promo atau memberikan diskon, seperti contohnya adalah di supermarket atau mall-mall, memberikan promo untuk menarik para konsumen. Nah, selanjutnya pilih satu target yang spesifik dan pasang harga yang bersaing. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah, sesuai dengan harga yang ada. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial. Nah, apa saja media sosialnya? Itu bisa berupa papan pengumuman, ya. Ini juga bisa dilakukan dengan cara mencetak baliho atau flying atau flyer maksudnya. Nah, dan menempatkan pada posisi-posisi yang strategis. Nah, selanjutnya ada sales marketing. Nah, bisa menggunakan jasa sales marketing untuk menaikkan daya jual sebuah produksi kita. Nah, selanjutnya ada publicity. Publicity ini bisa kita memperkenalkan secara langsung via publik atau secara langsung. Dan yang terakhir ada interaksi langsung. Interaksi langsung face to face atau dari satu orang produsen ke konsumen langsung, ya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.